Sebelum nonton, siapin snack dan jangan lupa tersenyum ya. Platycerium greenhouse. Paku tanduk rusa adalah sekelompok tumbuhan paku epifit yang semuanya tergabung dalam jenis Platycerium. Tumbuhan ini memiliki penampilan yang khas seperti tanduk rusa. Tumbuhan paku yang juga dikenal sebagai simbar menjangan ini dapat tumbuh liar di berbagai penjuru daerah tropika dan subtropika Asia, Afrika, dan Australia, dengan satu jenis ditemukan di pegunungan Amerika Selatan. Oke. Halo Bro Eko, apa Halo. kabar? Baik, Ya baik, baik. ampun, Dari mana? lama nggak Bro, jumpa halo. kita ini. Baik. Pak. Ya Allah lupa, Pak. Dari mana padaan? Woi, Kopi gue ini. Waduh, kopi. Kopi. Cantiknya. Payah. Sini dulu. Satu lagi dong. Gimana sih, ya ampun. Mantap. Gimana nih Bro Eko? Lagi apa Bro Eko ini? Saya lagi mounting Platycerium. Oh, Platycerium. Iya, ini Platycerium namanya. Itu jenis tumbuhan itu apa kira-kira namanya? Orang ada yang nyebut tanduk rusa, ada yang nyebut simbar menjangan nama lokalnya. Ada tanduk-tanduk yang lain nggak kira-kira selain tanduk rusa? Oh, ada. Apa itu Pak? Tanduk dia itu. Jangan dipamerin, nggak perlu Gini dilihat. aja Pak Eko, gini aja. Kira-kira tanduknya sudah Ini, laku belum? ini kira-kira tanaman ini mounting ini buat apa Pak Eko? Mounting itu menambah media tanam. Ketika tanaman ini bertumbuh lebih besar, media tanam itu harus ditambah lagi. Agar kapasitasnya tidak melebihi. Terus termasuk perawatan berarti. Termasuk salah satu perawatan dari Platycerium ini. Kenapa dia nggak ditanaman di liar atau ditanam di apa pohon-pohon yang lain gitu? kebon, Ah, contohnya, kebon. Pak Eko. Nah, kenapa ditanam di ini namanya DC? DC. Singkatannya apa itu? DC itu drainase cell. Ini biasa buat untuk rumput sintetis, alas rumput sintetis, tapi kita manfaatkan buat media di Platycerium. Karena kenapa saya tanam ke sini? Karena ini saya pajang di display seperti ini. Ketika ada orang beli, saya nggak harus nyambut lagi, tinggal bawa dan dia nggak harus stres lagi. Coba taruh situ Pak. Kenapa dia bisa muter-muter kayak gini Pak? Ini salah satu alat kita. Oh untuk- alah. Ini contohnya salah satunya Pak ya? Nanti dulu. Nah, ini beda lagi konsepnya. Kalau itu tadi di drainase cell, kalau ini medianya pakai kayu, Pakai kayu. supaya lebih Artistik. artistik. Nah, Benar. dan jenisnya pun beda. Oh beda. Teman-teman, ini juga- Ada berapa jenis Pak Eko kira-kira yang ada di sini? Oh, jangan diterangkan dulu Bro. Biar besok aja yang untuk tananan lainnya nggak? Oh, Penasaran oke. penonton. Yang ada di sini maksudnya Oh. buat khusus Platycerium ya? khusus Oke, Platycerium. Oke. Oke. Platycerium ini di dunia, seluruh dunia spesiesnya ada 18 spesies. Lumayan banyak. Ya. 7 spesies itu ada di Indonesia. Kenapa kok bisa apal 18 itu? Jadi saya karena saya mempelajari Platycerium ini karena saya sangat hobi dan mencintai, termasuk salah satu tanaman yang sudah langka di sekitar kita. Pernah lihat Platycerium ini? Baru kali ini. Coba lihat siapa Eko. Ada sih. Yang untuk di rumah Pak Eko sendiri kira-kira ada berapa jenis? Di tempat saya kurang lebih ada 15 jenis Platycerium, termasuk spesies, hybrid dan import. Untuk hybrid? Jangan dibahas dulu Bro. Buat episode selanjutnya. Waduh. Oke, Bro? Ya, oke. Ya, kita bahas yang ini aja Bahas dulu. untuk Nah. tema ini. Sebelumnya Oke. saya perkenalkan diri saya. Ya. Nah. Dari tadi belum kenalan. Iya, siapa tahu teman-teman nggak kenal kan, ketemu di jalan malah lupa. Berarti malah apa namanya malah ikut Iya, duluan yang ya. dikenal Platycerium duluan. Malah. Ya, nama saya Eko Jabrik. Saya berdomisili di Yosomulyo 21C di RW 8 tepatnya ya. Teman-teman. Ada embel-embel nggak namanya itu Pak Bro? Nama panggung saya Jabrik Stun. Jabrik Stun. Ya, kalau nama luar negeri saya, orang-orang luar negeri Oke. manggilnya GBX Stun. Untuk Jabrik. Jabrik Ya. itu apa Jabrik? Jabrik itu nama dari kecil saya. Waktu itu saya punya potongan rambut yang berdiri-berdiri. Hah? Terus ketika
hujan, saya main hujan-hujanan, rambutnya pun tidak jatuh, makanya teman-teman Jabrik. memanggil Spill saya. dong, spill. Coba Pak, Jabrik beneran enggak gitu? Jangan, ini rahasia umum. Rahasia umum, tidak boleh. Tidak boleh. Ini kopi siapa ya kita? Saya. Oh, kopi saya di sini. Maaf ya, kita Gimana sambil ya, Bang? santai-santai Teh dong, ngopi teh, dulu. teh dong, teh. Aduh, makasih nih. Oke, cantiknya tangannya ya. Oke, kita kembali ke topik Pak Jabrik. Oke. Pak Jabrik apa Pak Eko ini? Terserah, boleh Eko, boleh Abang aja lah. Abang Eko. Abang Jabrik. Abang boleh. Jabrik. Kita belum perkenalan juga ya Pak? Gak usah ya? Gak usah. Ya kalian kan temenan. Platycerium ini salah satu jenis endemik Indonesia. Sini Mas. Aku jatuh, ini barang mahal tidak boleh sembarang. Naruhnya ketika kesenggol dikit, waduh, rugi saya. Kalau dia ciglok itu patah nggak itu? Patah dong, rugi saya. Dan mengurangi harga. Berarti penjualan juga ya di sini? Ya iya, khusus penghobi ya, bukan yang newbie. Kalau newbie kan banyak nawar, males saya tidak Kira-kira tanaman ini, sepil tanaman ini dihargai berapa Pak? Biar untuk teman-teman ini Platycerium wanda ini endemik dari Papua. Papua. Dari Pulau Papua. Adanya hanya di Papua, ditemukan di Papua. Tempat desa RT RW ada nggak di situ Pak? Di hutan, Pak. Waduh. Belum diketahui RT RW ya. Nah, kalau yang satu ini Platycerium ridleyi. Ini hanya ditemukan di Pulau Kalimantan, Borneo. Kalimantan. Di tempat lain nggak ada. Di hutan tidak juga ada. ya, Pak, ya? Di hutan, hanya di hutan. Di daerah kita nggak ada Pak ya? Nggak ada. Di Daerah daerah Sumatera. kalau untuk Sumatera itu ada yang jenis ini namanya Coronarium. Coronarium. Platycerium. Kalau mungkin dia waktu pas corona kemarin Pak, apa menemukan nama itu pakai mana itu? Sebelum corona udah Sebelum ada corona. namanya, iya. Dan satu lagi itu ini yang ditemukan di kebun-kebun orang. Ini namanya Platycerium yang bawah ini. Nah, Wilinski. Saya termilik awal mulanya saya main Platycerium tuh ketika main di tempat teman saya yang punya usaha sablon. Apa ya namanya? Sikli. Sikli. Silky. Oh iya. Yang burung-burung itu. Iya, Anak burung. Yang dia nempel-nempel di sini gitu ya. Iya. Aku kenal itu Oh, orangnya. temen lu juga? Iya, Oh, sering ke iya. situ. Ternyata saya Nyari sisa-sisa sablon. Itu tempatnya nggak jauh sih di rumah itu. Iya. Siapa Oh, apa? dekat. Silky. Silky Workshop. Ah, Silky Workshop. nanti kita kapan-kapan kita Oke, ngobrol. Kita ngobrol Nah, di sana kita. ketika itu saya main di tempat beliau, namanya siapa ya ownernya tuh Mas Perdong apa? Oh, Perdo, bukan Perdong ya. Ibu Perdo. Iya. Nah, main di situ ada sebuah pohon yang di pohon itu nempel Cacat sebuah tanaman. ditempel di mana itu Di pohon itu tanaman pohon, ya tanaman. jenis Itu Platycerium. dia menempel Global. sendiri atau memang di setengah ditanam? Setelah saya kulik tanya-tanya sama beliau, ternyata yang nanam bukan beliau, ibunya. Nyamar. Nyamar ya, dan dia Biasa. nggak tahu. Cosplay. Iya. Dia nggak tahu itu tanaman apa, udah nggak tahu mbo ya. Berarti dia cuma tanam-tanam Iya, tanam-tanam aja. Yang ternyata yang tahu ibunya. Terus saya nanya ibunya, Ibu Perdo berarti yang tahu. ibunya bukan ibunya. istrinya, Bukan. ibunya. Mari kita undang ibu. Nah, saya tertarik lah kok tanaman ini unik sekali. Namanya setelah saya ketahui itu Wilinski. Jenis Wilinski ini awalan aja ntar banyak. hanya tumbuh di Jawa dan Sumatera. Jawa. Tidak ditemukan. Maaf di Pak, Jawa. yang tadi yang dari Kalimantan di mana Pak? Ini, Oh itu. ya. Yang saya pegang tadi. Oh. Namanya Ridley. Itu di daerah lain nggak ada Pak? Nggak ada, nggak Loh kok di ditemukan. sini ada Pak? Ya, kita kan beli. Oh beli. Beli pokoknya. Beli. Pokoknya sistem kita tuh beli. Iya. Ya. Gak punya beli. Oke. Bisa boleh nanya lah kapan waktu sama istri saya. Ini semua koleksi saya dari beli semua dan dari luar daerah nggak ada. Ini. Hanya satu yang minta dari tempat Pak Perdo. Teman saya yang punya Silky Workshop itu. Kira-kira ini tanaman ini sampean sayang semua nggak? Ya, sayang dong. Sama istri sayang? Ya, Sayang. ini bagaikan istri kedua. Oh, saya. istri kedua. Istri Bu, nomor Bu satu. Jabrik, ingat ya, Bu Jabrik. Bagaikan istri kedua Bagaikan saya. istri kedua. Dan Oke. ketika saya pusing, saya jenuh, saya lelah,
Bentar Pak, lagu melo. Ketika saya pusing, saya jenuh, saya lelah dengan aktivitas, saya nonton di sini sambil melihat ketika yang buyar, hilang. Untuk awal mula Bapak menanam tanaman ini, saya bingung. Medianya tahu dari mana? Sampai bisa smoothing. Monting bukan Monting, smoothing. monting. Smoothing itu di salon. Monting. Smoothing itu di salon. Apakah kamu biasa di salon mungkin? Kayak face mukanya ya. Mau apa? Smoothing itu apa? Smoothing itu yang Oh, lurus rambut. Lampu Iya. yang ada robot itu Pak. Monting Ini itu. monting, bukan smoothing ya, maaf Monting, ya. Pak. Ya, bentar mungkin- bentar Pak, koreknya Pak tolong. Oh, oke. Nah, Di rumah banyak korek second kayak gini. Pak. biasa curan rek berarti kamu ya. Nah, monting ini saya pakai media tanamnya akar kadaka. Akar kadaka. Itu Akar akar kadaka. apa itu Pak? Dan tanaman sejenis pakis. Oh, sama pakis berarti Pak. Sejenis pakis tapi Sejenis bukan pakis. pakis ya, sejenis pakis. Kita manfaatkan akarnya untuk menambah media tanam di sini. Nah, untuk dari mana nih saya tahu? Loh, saya hostnya kok malah tanya dari mana? Iya, Saya yang nanya. enggak, tadi dia nanya. Sabar. Nah, tadi dia dari mana tahu cara monting? Nah, kebetulan ya smoothing tadi katanya. Tapi sebenarnya bahasanya monting kan. Iya. Pleset aja, pleset. Kebetulan teman-teman saya di Bali dan Pulau Jawa ini udah rame yang main Platycerium ini. Nah, dari teman komunitas tato, dari komunitas barang-barang antik dan tanaman. Saya dulu kan main bonsai juga nih. Contohnya masih ada Oh iya, sisa-sisanya. ini main bonsai ya. Tapi ya tetap saya rawat. Ini sisa-sisanya. Mereka main Platycerium dan beberapa kali udah ada kontes internasional bahkan di Indonesia. Si smoothing ini. Monting mah. Oh ya, monting ini. Iya, bukan smoothing ya. Ingat malah saya kalau Terus pleset ini loh Pak lidah sini. dengan masa lalunya ya. Kayaknya iya. Iya. Masa lalunya banyak smotingnya. Dengan masa sambil ngopi. Oh iya. Udah habis Pak kopinya. Oh, nambah lagi. Orangnya udah pergi. Oh, jinnya nggak kesini. Jinnya nggak seperti biasanya ini. Nggak peka. Nah. Oke, untuk apa tanaman Platycerium tadi apa sih? Platycerium. Ah. Nah, Platycerium. Itu fungsinya kira-kira apa Pak? Oh maaf nih ya, sebentar. Ini kan ada tanaman rumput-rumputnya. Oh, Gulma. ini gulma. Gulma. Itu boleh dicabutin. Iya, harusnya untuk perawatan dicabutin karena ini perawatan. salah satu perawatan karena ini cukup mengganggu dan memakan nutrisi yang harusnya untuk Platycerium dimakan juga sama dia. Cara berkembang biaknya Pak ya, kok yang belum. Nah. Saya. Ini masih ukuran remaja seperti ini ya, belum mature. Oh. Mature itu apa ya, dewasa. Nah, kalau anaknya kalau SMP, orang SMP. ya SMP, ukuran SMP. segini SMP. Jadi dia belum bisa berkembang biak ya. Nah, Belum bisa diadu lah ya. belum bisa. Nah, nanti mungkin 3 apa 4 tahun lagi kalau udah SMA boleh dipaksakan. Dilepasin. Boleh dipaksakan, Dipaksakan. tapi seharusnya jangan dulu, nunggu lulus SMA atau kuliah baru. Rentang waktu Iya. berapa tahun Pak Eko dia bisa di Kembang biakan. Nah, mungkin 3 tahun itu udah mulai dewasa dan bisa berkembang biakan. Nah, Platycerium ini berkembang biak satu dari spora. spora. Spora ini contohnya nih. Spora. Itu tanaman spora. Oh, Bukan iya, tanaman. bukan Nah. tanaman. Kalau pohon kayak jambu kan ada bijinya. Ah. Nah, berkembang biak dengan biji ini dari spora. Aku itu kirain karat. Bukan, spora. Itu Spora ini sporanya diapakan Pak Eko sampai berbuah? enggak sebuah berbuah. tanaman. Nah, jadi sebuah tanaman kalau di alam liar dia kan dibantu dengan angin. Enggak, burung enggak makan lah, ngapain jadi selilit aja. Nah, iya, burung enggak mau makan ini. Spora dibantu dengan air, rontok dibantu dengan air kan nanti di sekitaran tempat dia tumbuh ini tumbuh Platycerium Oke. kecil-kecil. Terus cara makan tanaman ini seperti apa Pak?
Makan. tanaman. Tinggal gigit aja kalau makan. Kan tinggal gigit. Ini nggak bisa dimakan. Oh, Mas. Masih Iya. digigit. Kirain bisa disayur. Enggak bisa ya? Emang sekilas mirip. Kol, Iya. kan? Mirip sawi. Ah, Iya. tanaman sawi. Atau dia Iya. mungkin ini tidak bisa dimakan karena ada mengandung racun atau gimana, Pak? Ya memang bukan makanan, Oh, Mas. bukan Jatuhnya tanaman ya. Karena gini, dari tadi aku sugesnya kok kayak Sawi. tanaman yang Sawi bisa seger dimakan. gitu ya. Iya enggak. Ini enggak bisa dimakan. Ini hanya untuk dekorasi di rumah aja. Maksudku gini, kalau itu tadi nanti kita review ini, setelah review ini tak bawa pulang tak masak coba gitu. buat Nah, buat masak sugestinya mie. gitu, ya. Campur masak mie. Ah. Pakai telur. Nah, mohon maaf teman-teman bagi yang belum tahu. Platycerium ini nggak bisa dimakan ya. Nggak bisa dimakan. Hanya untuk dekorasi. Oh, dekorasi. Nah, nanti ketika mas-mas ini pulang bawa platycerium, nempelin tanaman platycerium, ada tamu di rumahnya, wah terus lapar langsung dimakan, jangan boleh. Kalapan. Iya, Bikinnya harus kalapan tadi. harus dikasih tulisan ya di sini. Tidak untuk dimakan. Kalau mau dibaca Buat di teman-teman rumah ya. yang mungkin kiranya ingin membawa pulang tanaman ini bisa langsung hubungi kontak yang ada di bawah. Sini. Atau langsung ke rumahnya Pak Eko bisa. Ya. Jalan apa, Pak? Silakan mampir ke galeri kami, ada di Jalan Melon Nomor? nomor 2 Yosomulyo 21C Metro Kota Lampung. Metro Lampung. Rumah Nomor. warna? Rumah warna hijau. Depan rumahnya ada pohon apa? Ada beberapa bonsai, ini sengaja saya taruh di dalam di bagian belakang rumah dengan pagar yang seperti ini, sebenarnya hanya untuk konsumsi pribadi. Sepil-sepil Pak Eko, tadi saya sebelum masuk sini ada melihat lapak tato atau ruko buat tato, itu mungkin punya Pak Eko. Oh, studio. Itu jangan dibahas nanti. Nah, mending dibahas berikutnya. Lain waktu. Ya, Lain waktu. Iya, kita bahas yang ini aja dulu. Banyak kok yang masih kita Ternyata bahas. Pak Eko nih talentanya sangat banyak ternyata. Coba Pak, angkat Pak. Bukan talenta sih sebenarnya. Karena saya ini pengangguran, jadi berusaha memperbanyak hobi. Ya, dari hobi gambar, hobi tanaman hias, hobi ngumpulin barang-barang seperti ini. Barang-barang vintage. Dan saya berusaha dari hobi itu gimana caranya jadi hoki begitu, dan bisa menghidupi anak istri saya. Begitu. Nggak masalah kan dari hobi jadi hoki? Boleh, Iya. boleh. Enggak. Berarti sayang tanaman, sayang istri. Nah, itu banget. Iya enggak? Iya, Sayang bener tanaman, banget statement. sayang istri. Ya, statement Mas Diki Kintil ini bener banget. Sayang tanaman, sayang istri. Jangan istri orang ya yang sayang. Jangan. Kalau bisa yang agak-agak sepil-sepil. Takutnya nanti keliru istri orang disayang. Silakan. Terus kira-kira Mas, ini kan bisa diangkat nih. Ya. Saya inget sebuah kayak bikin pot muter-muter gitu. Ya. Apa memang harus diperuntukkan seperti itu? Nah, supaya kita nggak harus muter-muter, mempermudah pekerjaan. Kalau semunting tadi. Penting. Kalau nggak pakai, ini namanya trimmer. Nah, ini namanya trimmer ya. Nah, kalau nggak pakai alat seperti ini, ketika kita pengen nyabut rumput yang sebelah sana kan kita harus muter begini. Alangkah repotnya gitu. Tapi kalau pakai alat trimmer kan tinggal gini aja. Oh iya. Iya. Sering-sering main ke sini. Wih pasti dong. Iya. Apalagi kopi ada. Iya, kopi ada. Itu rokok Pak Eko. juga, ya kan? Boleh sih diambil nggak ya? Coba saya ambil dulu. Bocah kuwi. Nah, Apa itu? ini salah satu cara membudidayakan, berkembang biak dia. Ada beberapa jenis platycerium yang beranak lewat akar. Selain dari spora, beranak lewat akar. Nah, cuman nggak semua platycerium ya. Ini salah satu anaknya. Oh ini baby Platycerium. Baby. lahirnya kayak mana ya? Lahirnya lewat pantat. Tolong disensor ya, tolong disensor. Ini contoh yang masih SD. enggak, masih sama induknya. Ini kan udah saya pisahkan. Oh, dia satu akar Pak Eko ya? Nah, ini Ini melalui buat jenis akar. Hili. Hili. Asal dari mana Pak Eko? Asal dari Papua juga hili ini. Hanya ditemukan di Papua dan Panama. Papua dan Panama. Amerika
Selatan apa Amerika Utara sana. Ini bukannya yang dimakan roti kering tuh, Mas? Ya boleh. Boleh. Makan terus sepertinya. Untuk Mas Diki masalah- ini belum makan ya. Makan masa, Pak. Bener lo ini buat masalah pupuk sepertinya. Oh, untuk pupuk satu lagi teman-teman, Oh, saya ini. pakai pupuk Dekastar. Pupuk Dekastar ini pupuk slow release. Nah, pemupukan sekali untuk Bagus. 6 bulan. Baru diganti lagi. Slow Jadi release. ada tempat ya Pak Eko ya? Ada tempatnya, keranjang pupuk namanya. Kali pupuk 6 bulan 6 baru bulan. ganti lagi. Iya, sangat simpel kan, nggak direpotkan. 6 bulan. Tidak harus setiap hari, tapi kalau penyiraman setiap hari. Kira-kira berbentuk baby ini terus besar seperti itu kira-kira butuh berapa lama, Pak? Mungkin 6 bulan. 6 bulan Kalau udah seperti dengan itu? perawatan bagus sudah mulai seperti ini. Oh, seperti itu. Ya. 6 bulan, 7 bulan. Tergantung perawatan sih. Tergantung perawatan. Dan amal ibadah masing-masing. Amin. Ini apa Pak Eko ya? Aduh, itu jangan, Mas. Ini pelindung dia. Oh, ada pelindung Iya. ya. Jangan gratis makanya, Mas. Pulang dari sini rusak semua ya. Ini buat melindungi dia dari hama, semut, lalat, segala macam. Ternyata ada pelindungnya. Iya, buat Besok- melindungi diri dia. Pak Jabrik, besok usul ya. Iya. Besok ditulisin Iya. yang gratis Tangannya jangan, beli. tangannya jangan gratis. Aduh, Kalau gratis harus beli. nih. Aduh. Nah, Ternyata mempunyai pelindung ya kawan-kawan. Iya, buat melindungi dirinya. Aduh. oke kan kawan, ini namanya baby Smooth. Plasterium yang atau yang disebut tanduk Platycerium, rusa Pak. onet gitu. Apa? Platycerium. Platycerium, soalnya lidah-lidah bahasa Jawa. Oh, Jadi orang Jawa. orang Jawa. Orang Jawa. Jadi ini nama lainnya adalah tanduk rusa yang mana dibudidayakan oleh Bapak Jabrik ya, oleh Bapak Jabrik atau Bapak Eko ya? Iya, iya. Bro Eko. Bro Eko. Atau Bro Jabrik yang mana beliau ini membudidayakan tanaman-tanaman hias atau bonsai. Benar ya? Ini salah satu ya teman-teman Ini ya. salah satunya. Salah satunya. Yang lain masih banyak. Yang lainnya nanti kita review satu-satu Di-review. tapi next time. Gitu. Oke. Kesimpulan pada sore hari ini apa teman-teman? Kira-kira apa? Untuk Jangan lupa motivasi mandi. buat teman-teman Buat motivasi teman-teman yang ada di teman-teman rumah. yang di luaran sana untuk pengen menanam tanaman ini. Oh, Apa? apa karena Nah, harganya yang lumayan atau mudah atau langka atau apa, Pak? Platycerium ini salah satu tanaman yang bisa dikatakan hampir punah. Hampir punah. Hampir punah dan patut kita lestarikan supaya kelak anak cucu kita tetap tahu, nggak hanya cuman dari ceritanya aja. Ini loh. Luar biasa. Dan ini tanaman salah satu tanaman endemik Indonesia begitu. Beberapa sudah dikembangbiakan orang-orang di luar negeri. Contohnya ini belum ngetren di Indonesia. Tapi di Jepang, di Korea, di Taiwan, di Thailand, bahkan di Eropa, ini antusias warga sana untuk menanam tanaman ini luar biasa. Harganya pun fantastis. Ketika kita masih menemukan tanaman-tanaman ini di hutan, orang-orang sana udah mulai merawat, membudidayakan untuk tanaman hias di rumahnya masing-masing dan sudah memulai kontes-kontes. Nah, dia berawal beli dari sini. Beli Di- lagi? Iya, beli di sini, dikembangbiakan di negaranya. Nah, bahkan canggihnya otak mereka dihybrid, dikawin silang. Tanaman ini bisa dikawin silang. Nah, terus ketika orang-orang orang-orang Indonesia memulai menyukai Platycerium, akhirnya kan cari tahulah di sana. Ada jenis-jenis baru dan mencoba order di luar negeri. Harganya pun fantastis. Bikin tepuk jidat. Kalau nggak percaya, boleh cek di platform-platform jual beli online. Harga Platycerium jenis-jenis hybrid itu sangat fantastis sekali. Terutama hybrid Pak Eko ya. Hybrid, Karena dia kan kawin silang. kawin silang. Hybrid itu kawin silang antara jenis A sama jenis B. Kawin silang melalui spora dan prosesnya itu tidak mudah. Dan saya ulik-ulik lagi ternyata itu 80-20. 80 gagal, 20-nya justru malah 80-20 berarti 110. 100 saja. Enggak, oh berarti enggak 110. Maksudnya begini, dari 100% itu 20% yang jadi, Jadi, 80% yang gagal. gagal. Nah, Oke. dan Makasih itu ya. tidak
kemungkinan untuk hidup jadi hidup semua sampai dewasa. Tiba-tiba ada minuman lain. Ya ini Sponsor. sponsor Sponsor. dan dirahasiakan. Oke buat Eko, Pak Eko, buat sore ini kita kayaknya sudah selesai. Cukup kira-kira. Udah Saja cukup. penjelasannya. Karena sepertinya kita sudah banyak mengerti tentang tanaman di Platycerium ini. Mungkin nextnya kita akan bahas yang lainnya karena Pak Eko kayaknya banyak sekali nih. Oh, Yang harus dikulik Yang banyak. sedikit banyak kayaknya ini. Silakan nanti kita untuk next time ada Jangan disebutin Pak Eko. ada tak Nik. ada koleksi barang-barang ada motor kos ya itu. Oke. Itu Oke, saja. terima kasih. Itu saja teman-teman. Jadi untuk review pada hari ini kita tentang tanaman Platycerium. Platycerium atau tanduk rusa yang mana di situ banyak sekali manfaatnya, ada Macamnya, macamnya, ada jenisnya atau babynya juga ada, terus masalah pribadi juga ada tentang sayang tanaman, sayang istri. Masalah Oke, pribadi. terima Terima kasih kasih buat Oke. silakan Mas Ari. Terima kasih buat teman-teman. Buat teman-teman yang udah nonton tolong di subscribe, subscribe-nya buat para pengunjung-pengunjung baru khususnya RW 8 dan sekitarnya. Ayo kita sama-sama mengenal Potensi yang ada di lingkungan kita. See you next time dan salam satu perjuangan. Say goodbye. Bye.